Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum anak-anak yang soleh-solehah. Bertemu lagi dengan Bu Rosi pada pelajaran IPA tema 1 Selamatkan Makhluk Hidup. Subtema 2 Hewan Sahabatku. KD 3.1 Membandingkan cara perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Pada pembelajaran sebelumnya kita telah membahas tentang cara perkembangbiakan pada tumbuhan. Kali ini kita akan membahas tentang cara perkembangbiakan pada hewan. Tuhan menciptakan tumbuhan dan hewan di bumi ini diantaranya untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Sudah seharusnya kita bersyukur. Salah satu caranya yaitu dengan selalu menjaga kelestarian alam, termasuk menjaga kelestarian tumbuhan dan hewan di sekitar kita. Kemudian, ingatkah kalian tentang kisah Nabi Nuh? Mengapa Nabi Nuh di kapalnya membawa beberapa hewan jantan dan betina? Salah satu tujuannya adalah agar mereka bisa berkembang biak dan tidak punah. Agar tumbuhan dan hewan bertambah banyak dan tidak punah, Tuhan membuat mereka bisa berkembang biak. Perkembangbiakan pada hewan ada dua cara, yaitu yang pertama secara generatif atau melalui perkawinan. Sedangkan yang kedua secara vegetatif atau tanpa ada perkawinan. Perkembangbiakan hewan secara generatif itu memiliki beberapa ciri, yaitu yang pertama, ada perkawinan antara pejantan dan betina. Yang kedua, ada perkawinan atau pertemuan antara sperma dan ovum. Sperma berasal dari yang jantan dan ovum berasal dari yang betina. Nah, anak-anak, hasil dari perkawinan tersebut akan menghasilkan individu baru. Perkembangbiakan hewan secara generatif ada beberapa macam jenis. Yang pertama, ovipar atau bertelur. Yang kedua, vivipar atau melahirkan. Dan yang ketiga, ovovivipar atau bertelur dan melahirkan. Maksud dari bertelur dan melahirkan adalah telur menetas di dalam perut induknya, lalu dikeluarkan dari tubuh induknya dengan cara dilahirkan. Tadi sudah dibahas cara perkembangbiakan hewan secara generatif dengan cara ovipar atau bertelur. Apa saja ya anak-anak contoh hewan-hewan yang berkembang biak secara ovipar atau bertelur? Contoh hewan-hewan yang berkembang biak secara ovipar atau bertelur diantaranya adalah burung, bintang laut, pinguin, reptil, kuda laut, dan cacing tanah. Sedangkan cara perkembangbiakan hewan secara generatif dengan vivipar atau melahirkan, contoh hewan-hewan yang berkembang biak secara vivipar atau melahirkan diantaranya adalah orang utan, gajah, jerapah, dan kelelawar. Kemudian selanjutnya cara perkembangbiakan generatif secara ovovivipar.
atau bertelur dan melahirkan. Contoh hewan-hewan yang berkembang biak secara ovovivipar atau bertelur dan melahirkan diantaranya adalah anakonda, hiu, kadal, ikan pari, dan ular piton. Nah, anak-anak, kalian juga dapat menemukan hewan-hewan lainnya yang berkembang biak dengan cara generatif, yaitu dengan cara ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Selanjutnya, kita akan membahas tentang cara perkembangbiakan hewan secara vegetatif atau tanpa ada perkawinan antara pejantan dan betina. Perkembangbiakan hewan secara vegetatif terbagi 4 macam ya anak-anak. Yang pertama adalah membelah diri. Kemudian yang kedua adalah dengan cara partenogenesis. Yang ketiga dengan cara fragmentasi. Dan yang keempat dengan cara tunas. Untuk perkembangbiakan secara vegetatif yang pertama yaitu dengan cara membelah diri. Yang kalian lihat pada layar berikut ini adalah contoh hewan yang berkembang biak secara vegetatif dengan cara membelah diri. Amuba berkembang biak dengan cara membelah diri. Hewan yang berkembang biak dengan cara membelah diri biasanya adalah hewan-hewan mikroskopis, yaitu hewan-hewan yang sangat kecil dan hanya dapat dilihat menggunakan mikroskop. Hewan tersebut memiliki yang namanya inti sel, seperti terlihat pada gambar hewan amuba di layar ini ya anak-anak. Yang bulat hitam di tengah itu namanya inti sel. Inti sel tersebut membelah menjadi 2, lalu diikuti dengan membelahnya tubuh bagian yang lain, sehingga terbelahlah mereka menjadi 2 bagian, dan masing-masing bagian akan menjadi individu baru. Selain amuba, contoh hewan lainnya adalah Paramecium, Protozoa, dan Euglena. Perkembangbiakan hewan secara vegetatif yang kedua adalah dengan cara partenogenesis, yaitu hewan tersebut dapat bertelur tanpa dibuahi atau tanpa perkawinan dengan pejantan. Telur tersebut dapat menetas dan menjadi individu baru. Contohnya adalah pada hewan komodo. Perkembangbiakan hewan secara vegetatif yang ketiga adalah dengan cara tunas. Pada awalnya, induk memiliki semacam tunas kecil. Perhatikan gambar berikut ini ya anak-anak. Kemudian lama-lama tunas kecil tersebut tumbuh membesar dan melepaskan diri dari induknya, lalu menjadi individu yang baru. Hewan yang berkembang biak dengan cara ini contohnya adalah hidra. Perkembangbiakan hewan secara vegetatif yang keempat adalah dengan cara fragmentasi, yaitu caranya hewan tersebut akan memutuskan atau memotong tubuhnya menjadi beberapa bagian. Lalu setiap potongan-potongan tersebut akan tumbuh menjadi individu baru. Contohnya adalah pada hewan bintang laut dan planaria atau cacing pipih. Nah, anak-anak,
Ternyata cara perkembangbiakan tumbuhan dan hewan itu bermacam-macam ya. Maha besar Allah yang telah menciptakan semua makhluk hidup. Selanjutnya, mari kita jaga kelestarian tumbuhan dan hewan yang ada di sekitar kita. Selesai sudah materi IPA untuk kali ini ya anak-anak. Selanjutnya kalian buat rangkuman dari materi tadi, dicatat dan difoto, lalu dikirimkan ke WA Ibu ya. Terima kasih sudah menyimak pembelajaran daring kali ini. Kita bertemu lagi insya Allah minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.